السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para jamaah Masjid Syuhada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pada malam hari ini kita kembali hadir di dalam masjid yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Salawat serta salam semua senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga yaumil qiyamah, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa dengan perputaran waktu pada malam hari ini kita masuki akhir-akhir Ramadan, tepatnya malam yang ke-28. Pertanda bahwa tidak lama lagi kita akan berpisah dengan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan keutamaannya. Ramadan pasti datang pada tahun yang akan datang. Hanya persoalannya, apakah kita sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang, atau juga sampai atau kondisi kita yang mungkin tidak memungkinkan untuk beribadah yang lebih baik lagi. Tapi tentu semua harapan kita kembali dapat memenuhi Ramadan dan lebih meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini kita tidak terlepas dari dua hal, yaitu saat-saat yang membahagiakan dan ada kalanya saat-saat yang menyusahkan kita. Islam mengajarkan kepada kita supaya kita tidak terlena ke dalam dua hal itu ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala sediakan sifat senjata untuk menghadapi yaitu dengan kesabaran. Sebaliknya kita juga akan menjumpai hal-hal yang menggembirakan dalam hidup, hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Allah juga menyediakan senjata untuk menghadapinya. Jangan sampai dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan kita lalu menyalahi aturan dan ajaran syariat agama kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam bulan Ramadan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatun inda fitri." Jadi Ramadan ini atau setelah Ramadan ini ada dua kegembiraan. Yang pertama kegembiraan kita ketika kita menyambut hari raya Idul Fitri. Di dalam ajaran Islam, agar kita tidak larut dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan yang kadang bisa menyalahi daripada aturan Islam, maka Islam mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk menyampaikan beberapa adab ketika menyambut Idul Fitri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menyambut Idul Fitri, yang pertama
Yang paling utama jangan sampai dilupakan adalah membayar zakat fitrah. Karena itu untuk melengkapi, menutupi kekurangan-kekurangan pada saat kita melaksanakan puasa Ramadan. Ini yang pertama yang tidak boleh kita lupakan. Kemudian pada saat kita memasuki malam Idul Fitri, maka kita disunahkan menghidupkan malamnya, terutama dengan mengumandangkan takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkur, yaitu membesarkan Allah, bahwa kita bisa sampai ke hari yang menyenangkan itu. Allah yang memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan, kenikmatan sehingga kita bisa merayakannya. Oleh karena bentuk rasa kesyukuran kita agar tidak menyalahi daripada ketentuan syariah, maka kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun karena memang kita di Indonesia ini tidak bisa terlepas daripada perbedaan, ya tentu kita ini sudah bisa dipastikan, yang kita merayakan hari Jumat, ya mungkin kita takbir hanya sekelilingkar kita saja, mungkin tidak perlu kita pawai karena bisa pertandingan pawai jadinya. Nah, saudara-saudara kita yang hari Sabtu, ya, mungkin karena terakhir, mungkin boleh-boleh saja melaksanakan takbiran. Yang pertama adalah bagaimana kita membesarkan Allah. Karena banyak kita keliru, terutama anak-anak kecil umpamanya justru menyambut hari raya dengan petasan. Lalu kalau kita baca koran, ada yang anak hampir putus tangannya gara-gara megang petasan. Dan ini satu budaya yang mungkin sulit untuk kita hentikan. Jadi bukan membesarkan Allah, tapi justru mubazir. Karena itu sama dengan membakar duit. Padahal kalau disumbangkan panti asuhan, masjid dan sebagainya, lebih bermanfaat. Apalagi di bulan-bulan Ramadan. Tapi seringkali kita manfaatkan, kita bakar, terutama anak-anak kecil. Kalau orang tua saya kira tidak ada. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambut dengan takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat akan kita pergi ke lapangan, pertama hendaklah kita mandi, kemudian berpakaian yang terbaik. Ya kalau ada yang baru, kalau tidak ada yang terbaik. Kalau menurut sunnah Rasulullah yang terbaik itu dua warna, putih atau hijau. Ya kalau ada, kalau tidak ada, yang penting baju yang bersih, suci dari najis. Dan kalau kita laki-laki disunahkan berharum-harum. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, antara lain adab kita untuk menuju salat Id. Dan yang disunahkan atau sunnah ada di lapangan, karena ini membuat semarak umat, ya, melihat bagaimana kebersamaan, kepersatuan kita. Ini memang disunahkan, kecuali cuaca, itu bisa di masjid. Nah ini dalam rangka bagaimana kita menunjukkan kekuatan kita, kebersamaan kita di antara umat-umat yang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan lupa disunahkan makan dulu, sarapan. Ini menurut para ulama menunjukkan bahwa hari itu kita sudah diharamkan untuk berpuasa. Jadi kita harus berbuka, ditunjukkan dengan makan, sarapan pagi. Dan memang biasanya kalau sholat Idul Fitri itu lebih lambat ketimbang Idul Adha. Karena sholat Idul Fitri mungkin ada di antara jamaah yang belum menunaikan zakat fitrah, maka segera tunaikan zakat fitrah. Kalau sudah khotib di atas mimbar, maka bukan lagi zakat fitrah, tapi hanya sedekah biasa. Itu menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesempatan bagi para jamaah yang belum menunaikan zakat fitrah segera ditunaikan, maka sebelum khatib naik mimbar. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menuju tempat salat Id,
ketika pulang dari lapangan itu kita mencari jalan yang lain. Ini maksudnya supaya lebih banyak orang yang kita sapa, kita salami, silaturahimnya lebih besar. Jadi kalau tadi mungkin lewat jalan sana, ya, nanti pulangnya lewat jalan sini. Jadi tegur sapanya lebih banyak. Begitu indahnya dalam ajaran Islam. Karena kita diperintahkan ucapan salam malab arabta, atau yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, selama dia seorang muslim. Jadi itu tuntunan dalam agama kita, adab yang luar biasa. Karena dalam doa, dalam salam itu tertanggung 3 doa yang kita ucapkan. Mengharapkan keselamatan terhadap saudara kita, mendapatkan barakah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika disampaikan salam minimal jawabannya sama. Para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sangat diharapkan perhatiannya adalah ketika khatib sedang khutbah. Kadang ada yang biasa-biasa saja mendengar khutbah, tapi seharusnya pada saat khatib menyampaikan khutbah itu perlu diperhatikan, karena menurut para ulama khutbah itu di Idul Fitri itu sebagian daripada menyampaikan peristiwa dalam setahun, kemudian solusi bagaimana menghadapi peristiwa-peristiwa itu. Itu para ulama sebagian mengatakan seperti itu. Jadi diperhatikan, dan jangan juga ngomong pada saat khatib sedang menyampaikan khutbah. Kadang-kadang kan kalau sudah selesai sholat ada yang bubar, ya. Setelah itu cerita, ya, dan lain sebagainya. Ini kalau sholat Jumat kan jelas itu hadisnya, mengatakan diam saja nggak boleh. Bahkan kalau sudah mengatakan diam saja, maka sholatnya Jumatnya jadi sia-sia. Kalau Idul Fitri kita tidak temukan hadisnya sementara ini, ya. Tapi menurut kami bahwa itu sangat penting, karena itu khutbah setahun kita bisa ikuti. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin antara lain hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menyambut Idul Fitri dan sampai kepada pelaksanaannya. Mudah-mudahan dengan itu, dengan kegembiraan yang diatur oleh agama, kita tidak larut, ya. Karena ada dalam sebuah cerita, ini ceritanya kuat atau tidak, tapi kita bisa mengambil hikmahnya atau bahan renungan kita. Dalam kitab Durratun Nasihin itu diceritakan bahwa ketika hari raya itu Raja Iblis itu teriak ngamuk. Lalu pasukannya datangnya, ini ada apa Tuhan? Ada apa? Kata Raja Iblis, tidak ada apa-apa sesungguhnya. Hanya saja umat Nabi Muhammad, bukan dia tidak ngatat Nabi Muhammad sekarang ini bersih dari dosa. Sekarang apa yang harus kita lakukan supaya mereka kembali tercebur dengan dosa? Akhirnya iblis rapat singkat. Lalu keluarlah keputusan, kita lakukan perangkap di mana yang sering dikunjungi, mana yang sering didatangi oleh orang-orang muslim. Kita buat perangkap di sana sehingga mereka yang tadinya sudah bersih dari dosa, kita lumuri lagi dengan dosa. Nah, itu mungkin perlu kita hati-hati biasanya di hari kedua itu, di mana tempat wisata ramai-ramai ke sana. Kita tidak dilarang berwisata. Kalau kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lihat, itu justru mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau ada hal lain yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, itu justru menjauhkan diri kita kepada Allah. Ini yang perlu kita jaga. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.